Halo sahabat semua, perkenalkan nama saya Riana Vita Haryani. Saya dari Universitas Mataram, program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan sebuah dongeng atau cerita rakyat yang sangat terkenal sampai saat ini. Judulnya adalah Batu Menangis. Tonton terus sampai habis ya. Alkisah, di sebuah desa terpencil di tengah pedalaman hiduplah seorang janda tua dengan seorang putrinya bernama Darmi. Kehidupan mereka serba kekurangan semenjak ayah Darmi meninggal. Bahkan ayah Darmi tidak meninggalkan warisan sepeser pun. Ibu Darmi terpaksa bekerja di sawah sebagai buruh upahan. Sementara itu, Darmi merupakan seorang gadis cantik namun sangat manja. Selain manja, ia juga merupakan seorang gadis yang pemalas dan pesolet. Hari-harinya hanya dihabiskan di depan cermin untuk mengagumi kecantikannya dan mempersolek dirinya. Setiap sore, ia selalu hilir mudik di jalan kampung tanpa tujuan yang jelas, kecuali untuk mempertontonkan kecantikannya kepada penduduk sekitar kampung. Dia sama sekali tidak pernah membantu ibunya. Hingga pada suatu hari, "Darmi, anakku, ayo nak, bantu ibu bekerja di sawah." "Hah? Bekerja di sawah? Gak salah tuh." Tidak bu, aku tidak mau bekerja di sawah. Nanti tubuhku kotor dan kuku-kuku yang lentik ini bisa rusak bu." "Apakah kamu tidak kasihan kepada ibu nak? Kalau kita tidak bekerja di sawah, nanti kita makan apa?" "Pokoknya aku tidak mau bekerja di sawah. Sudah, ibu saja yang pergi ke sawah." Begitulah Darmi berkali-kali membuat ibunya bersedih. Dia tidak pernah mempedulikan ibunya yang bekerja keras untuknya. Lama sekali sih bu. Sini, mana uangnya?" "Jangan nak, itu uang yang akan kita gunakan untuk membeli beras." "Lihat bu, bedakku sudah mau habis. Wajahku belepotan begini. Pokoknya aku mau membeli bedak yang baru." Darmi selalu minta uang kepada ibunya. Namun, dia bahkan tidak pernah memperdulikan ibunya yang bekerja keras hingga setengah mati. Hingga suatu hari, "Nak, ibu mau pergi ke pasar. Tolong jaga rumah baik-baik ya." "Oh ya bu, sekalian ya, beliin bedak baru buat aku." "Tapi ibu tidak tahu bedak apa itu nak. Ayo, temani ibu ke pasar." "Aku tidak mau ke pasar bersama ibu." "Memangnya kenapa nak? Kalau kamu tidak pergi ke pasar, nanti ibu tidak tahu membelikan bedak yang mana untukmu." Cerewet. Baik, aku mau. Tapi nanti ketika pergi ke pasar, ibu berjalan di belakangku ya." "Hah? Kenapa ibu berjalan di belakang?" Ibu, aku malu berjalan berdampingan dengan ibu. Aku malu pada penduduk kampung, bu." "Kenapa kamu malu, nak? Bukankah ibu adalah ibu kandungmu?" Coba lihat pakaian ibu. Kotor begitu, kumal, dekil. Wajah ibu juga kotor. Aku malu punya ibu seperti itu."
Betapa pedihnya hati seorang ibu melihat anak yang demikian kepadanya. Namun, karena kasih sayang, ibunya tetap menuruti keinginan putrinya dan menemaninya untuk pergi ke pasar. Lalu, mereka pergi ke pasar desa dan Ibu Darmi berjalan di belakang Darmi. Walaupun mereka adalah ibu dan anak, namun penampilan mereka jauh berbeda, bagaikan langit dan bumi. Hai Darmi, mau kemana tuh? Aku mau ke pasar. Lalu, yang di belakangmu tuh siapa? Ibumu? Dia bukan ibuku. Dia pembantuku. Lalu lelaki tersebut pergi, meninggalkan mereka. Ibu Darmi sangat terkejut mendengar perkataan Darmi yang sangat menyakitkan hati. Bu, kenapa diam saja? Ayo, kita pergi. Ya Tuhan, ampunilah hamba-Mu ini. Hamba sudah tidak sanggup lagi membesarkan anak durhaka seperti ini ya Tuhan. Kalau dia memang bersalah, maka jatuhkanlah hukuman kepadanya ya Tuhan. Seketika awan-awan hitam mulai berkumpul. Suara gemuruh seakan-akan marah atas perbuatan yang dilakukan Darmi. Nampaknya Tuhan telah mengabulkan doa Ibu Darmi. Sedikit demi sedikit, kulit yang dulu Darmi dambakan sekarang telah berubah menjadi batu. Ibu bagaimana ini Bu? Ibu maafkan Darmi Bu. Darmi tidak akan mengulanginya lagi Bu. Maafkan Darmi. Walaupun Darmi telah menjadi batu, namun ibunya tetap memberikan kasih sayang dan memperhatikan anaknya. Nah, kini batu tersebut masih bisa dilihat di pedalaman tebing Kalimantan Barat dan masyarakat di sana mengenalnya dengan batu menangis. Nah, begitulah akhir dari kisah batu menangis ya teman-teman. Jadi, pesan moral yang bisa kita ambil dari kisah kali ini adalah jangan sekali-kali menyakiti orang tuamu karena keterbatasannya. Sayangi dan cintailah mereka, terutama ibumu yang telah melahirkan dan membesarkanmu. Sekian cerita